saya lihat bagaimana Mas Pramono sama Bang Dul ini membangun kultur yang tidak melupakan budaya Betawi, tapi juga tidak menghilangkan orang-orang urban yang didominasi oleh masyarakat Jawa. Karena sidulnya ini kan memakai dua slogan yang berbaur nih Bang. Mas Pram tidak menghilangkan masnya, Bang Dul menggunakan ikonik Betawi dengan Bang Dul. Artinya kan perpaduan antara dua kultur budaya nih Bang. Menurut saya ini menarik nih Bang. Artinya dua orang ini paham lah dalam sebuah perjalanan peradaban bangsa, budaya itu harus tetap dilestarikan. Dan saya ini orang Jakarta dan cinta sepak bola Bang. Saya ini Jackmania. Jackmania Bang. Saya cinta sepak bola, Persija Jakarta Jackmania. Selama saya berproses atau mengamati Persija, itu menurut saya yang cinta terhadap Jackmania itu hanya ada dua. Yang pertama Pak Sutioso, yang kedua Mas Anies. Dan saya rasa untuk sosok pemimpin setelahnya, menurut saya yang ideal adalah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jumpa lagi di Majelis Proklamasi. Hidup susah, jangan dibikin gampang. Kalau sesuatu yang dibikin gampang itu tuh nggak asik. Betul. Nggak tahu susah nih. Gampangin aja. Teman-teman, Majelis Proklamasi kali ini lagi bersama Pak Reza. Pak Reza ini dulu mantan ketua HMMPO Jakarta Selatan. Sekarang jadi ketua Ikatan Alumni Milenial, PTIG Milenial. Ada ya? Ada. Harus disimpulkan itu alumni yang milenial lah. Karena milenial ini harus dikumpulin lalu dikasih pencerahan. Dan punya wadah sendiri, Bang. Biar nggak mumet nih kalau sama orang tua. Karena kalau orang tua sering ngambil posisi anak-anak muda soalnya sekarang, Bang. Gitu ya. Jadi anak muda harus bisa bangkit lagi lah, ambil posisi-posisi penting itu. Bangsa ini ada kan anak muda. Betul, Bang. Lalu teman-teman yang kedua itu, gue nggak tahu panggilnya AA, Mas, Kang, Bang, nggak ngerti. Bang ya. Bang aja Bang. Jakarta kan harus Bang. Siap, Bang aja Bang. Bang Imron, ini beliau hari ini dikasih amanah jadi Presiden Mahasiswa. Siap. PTIG PTIG Jakarta. PTIG Kemarin Jakarta. beliau baru habis hajatan ya, pelantikan Bemnus. Siap Bang. Di PTIG tuan Di rumah. PTIG tuan rumah gitu. Alhamdulillah memang selama saya menjabat, PTIG ini selalu didatangi oleh jenderal-jenderal Bang. Jadi pertama pelantikan saya itu yang datang itu Jenderal Dudung Abdurrahman. Kemudian terakhir itu Bemnus itu Jenderal TNI Hadi Cahyanto. Rasa-rasanya ketiga ini Presiden terpilih Jenderal TNI Prabowo Subianto. Mudah-mudahan. Namanya presiden kan harus ditanya tinggi. Betul. Kan cuma ada dua presiden Bang di Indonesia. Ada dua presiden, ada dua polisi. Ada polisi tidur sama patung polisi. Siap Bang. Oke, kawan-kawan Majelis Proklamasi, kali ini kita mau ngobrolin atau kita bercerita soal panasnya pilkada wabil khusus di DKJ ya. Betul. DKJ. Daerah khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta. Oke, kita ada catatan mau kita tanya dulu bagaimana perspektif teman-teman. Kali ini programnya namanya Majelis Daerah. Majelis Daerah, siap Bang. Jadi di Majelis Proklamasi itu ada tiga, ada perspektif, ada Majelis Daerah itu ngomongin isu daerah, sama di Majelis Nasional itu isu nasional. Jadi karena ini ngomongin Jakarta kan. Jakarta, siap Bang. Jadi lagi rame tuh. Betul. Rame hari ini itu 3 kandidat ya. 3 kandidat. Di DKJ ini ada 3, 1 itu independen, 2 partai politik. Oke. Gue nggak usah sampaikan siapa mereka kan, karena teman-teman yang nonton juga udah tahu. Pasti tahu Kan setiap hari scroll sosial. Tapi teman-teman langsung aja sebenarnya kita ini harus ke senior dulu ya. Siap. Senior dulu. Jadi susah betul ya Bang ya. Susah betul ditemuin kan. Jadi hari ini kita mau beliau dulu. Jakarta ini kan dari lahir di Jakarta ya. Di Jakarta ini memang problem selama ini itu kata orang-orang sih ngomongin soal banjir, macet,
gitu ya. Kalau gua bilang banjir sama macet mah gampang. Lo tutup itu pabrik mobil dulu, distribusi mobil masuk Jakarta, lo bilang bos. Banjir ini soal bagaimana tim dari KI aja dengan Kabupaten Penyangga misalnya Bogor gitu. Tinggal bagaimana ngatur lalu lintas air aja. Betul. Ini kan selama ini nggak jalan, pernah dibangun oleh Ahok sebenarnya. Cuma kan beda pemimpin, beda kebijakan. Nah, ini problem kita. Beda pemimpin, beda kebijakan ini pun ada di nasional. Nah, dan bukan saja di DKI, tetapi di daerah lain pun pasti itu ada. Sebagai anak Jakarta nih, lo lihat problem selain dua tadi ya, misalnya banjir sama macet. Kalau karena ini anak muda ngomongin pilkada, ya kan, apa problem utama di DKJ itu? Ya sebelumnya terima kasih nih Bang Bung Ray, senior saya juga nih udah mengundang di podcast yang sudah cukup melanglang buana. Dari mana? Dari taman ke taman? Iya, dari taman ke taman sampai sekarang udah punya studio. Alhamdulillah punya kesempatan buat bisa berbincang langsung terkait problem utama di Jakarta. Saya berusaha mengklasifikasikan ini menjadi 4 bagian, Bang. Yang pertama itu soal isu lingkungan hidup. Tadi yang Abang bilang benar soal banjir. Sebetulnya bukan cuma soal banjir, tapi juga lebih spesifiknya soal kualitas udara, Bang. Yang kita lihat sekarang bagaimana intensitas mobil, kendaraan bermotor, pabrik-pabrik di sekitar Jakarta itu kan berpengaruh tuh terhadap kualitas Jakarta, terhadap kualitas polusi lah yang ada di Jakarta. Kalau yang kedua soal lapangan kerja, yang kita lihat bagaimana kota Jakarta ini menjadi kota metropolitan, menjadi sasaran utama lah kepada orang-orang daerah, bagaimana mereka ke Jakarta istilahnya mengadu nasib lah Bang. Ya. Mereka mengadu nasib. Ya, sama gua ini. Iya betul. Ada yang datang ke Jakarta itu udah mempunyai skill, udah mempunyai titel pendidikan, tapi nggak sedikit juga yang ke Jakarta ini modal nekat Bang. Ya banyak gitu, apalagi habis lebaran tuh. Iya. Bahaya. Mereka nggak punya skill, nggak punya titel pendidikan, datang ke Jakarta berharap dapat rezeki nomplok. Ya. Alhasil mereka nggak bisa eksplor apa yang harusnya bisa mereka kerjakan di Jakarta. Yang kedua itu soal isu pemuda yang lagi ramai ini, isu kesehatan mental Bang. Kalau yang saya baca dari survei itu, kesehatan mental ini bukan cuma terjadi di dalam rumah ketika ada parenting toksik lah yang dilakukan antara orang tua dan anaknya. Tapi kesehatan mental ini berpengaruh juga. Misalnya dia dari pagi harus sudah bangun kerja, jarak dari ke kantor itu harusnya bisa ditempuh 30 menit, tapi karena problem macet harus ditempuh 1,5 jam. Itu kan mengganggu psikologis juga Bang. Pulang kerja yang harusnya ketemu anak happy, tapi karena udah mendengar klakson mobil, lampu merah yang terlalu cepat, pulang-pulang itu kesenggol bawaannya mau marah Bang. Itulah yang menimbulkan kesehatan mental di Jakarta ini menjadi problem yang serius. Gitu. Yang terakhir itu soal budaya Bang. Mau gimana pun juga kita kenal istilah lah, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Jakarta ini mau nggak mau ada budaya yang harus kita hormati lah. Salah satunya budaya Betawi. Dan hari ini kita lihat budaya Betawi ini mulai terpinggirkan. Bukan terpinggirkan lagi kalau udah mulai pudar malah, udah mulai habis. Iya, kita lihat di mana monumental yang bisa kita temui, artefak Betawi. Kita cuma bisa temuin di satu babakan Bang. Itu udah di pinggir banget tuh, pinggirnya Jakarta. Udah sampai Depok. Iya, kenapa nggak kita taruh di tengah-tengah kota Jakarta, di mana orang-orang daerah masuk langsung dia lihat itu monumen Betawi. Jadinya budaya Betawi itu nggak hilang lah Bang, tapi malah kita siarkan buat orang-orang yang baru masuk. Minimal di pinggir-pinggir jalan, iya betul. Iya, maintain sini lah. Iya, jalan-jalan protokol kan, gitu Bang. Mungkin di awal kita buka dengan 4 permasalahan itu Bang. Ini 4 ini kalau kita bahas, panjang. Sebenarnya calon gubernur DKI ini ngomongin 4 hal ini udah cukup. Karena budaya ngerusakin satu bangsa itu gampang. Iya. Sejarahnya lo hilangin atau lo rubah, budayanya lo jauhin. Kalau anak mudanya dijauhi dari orang tua, udah beres itu. Betul. Nah, ini kalau calon gubernur paham soal semua kandidat calon gubernur di mana saja ya selain DKI, paham masalah, beres itu. Oke,
Tapi ini gue mau nanya tapi presiden. Iya. Ampun. Kalau nanya presiden itu kan pusing. Iya. Gue nggak tahu mau nanya apa, tapi Apa aja? ya, problem-problem yang tadi sudah disampaikan. Kira-kira ada lagi nggak versi mahasiswa nih? Versi mahasiswa. Ini kan versi alumni. Gimana, Pres? Versi mahasiswa terkait apa tuh, Bang? Problem Jakarta ya? Problem Jakarta. Ya, tentunya kalau izin, terima kasih Bang ya sebelumnya Siap. sudah mengundang saya ke Majelis Proklamasi Siap. dengan jargon hidup susah jangan bikin gampang. Kalau berbicara terkait problem khususnya bagi mahasiswa Bang, tadi kan sudah disampaikan oleh Bung Reza terkait permasalahan-permasalahan yang harus diatasi oleh Ya. gubernur lah. Tentunya kan sekarang kita sebagai mahasiswa akan disuguhkan Ya. oleh kontestasi politik yang ada, yang maupun di pilkada. Cuman bagi saya Bang, rasa-rasanya ini masih kurangnya ranah atau tempat bertalenta khususnya anak-anak muda Bang di Jakarta ini Bang. Udah ada itu program itu. Nah itu kan teman belum terrealisasikan. Oke. Bagi saya ya Bang, Ya, bagi ya, saya selaku anak muda dan juga lahir di Jakarta asli gitu Bang. Terus kemudian memang apa ya? Kalau berbicara anak muda juga di Jakarta ini, pemerintah seharusnya masih harus memberikan langkah-langkah yang solutif untuk membereskan masalah-masalah anak muda, khususnya generasi Gen Z ini kan Bang. Anak-anak sekolah, kemudian anak-anak mahasiswa. Ya, betul. Mereka ini masih apa ya? Kalau bagi saya ini masih kurang ruang Bang. Yang tadi saya bilang lagi gitu. Oke. Terus kemudian juga terkait partisipasi pemerintah, khususnya pemerintah daerah terhadap anak muda itu masih amat sangat kurang Bang. Dan ini menarik, Pres. Jadi Bung Reza ini menariknya apa? Hari ini gue lihat, gue nggak tahu ya, apakah teman-teman yang nonton atau Oh, iya. Bung Reza atau Iya, siap Bang. Pres, menariknya hari ini yang nggak beres bagi gue lihat adalah ada memang komunitas diakomodir, tetapi yang jadi nggak beres ini pemerintah itu memfasilitasi orang-orang yang sudah jadi nih, Betul. misalnya Sudah jadi. konten kreator Itu misalnya. yang saya maksud. Iya, harusnya kan difasilitasi orang yang nggak tahu. Iya, Orang yang nggak tahu. baru merangkak lah Bang Baru bahasa. Kalau merangkak. Begitu. Tapi mereka malah fasilitasi yang sudah Sudah jadi. kan ini Iya. problem. Udah punya dana, udah punya udah iya. semuanya. Harusnya nggak usah diperhatiin lagi yang kayak gitu kan. Artinya kalau dia sudah misalnya anak-anak SMA ya, Betul, betul, dia Bang. kalau sudah punya uang jajan ngapain kita perhatiin lagi? Betul, Bang. Tinggal diarahin. Betul Iya. Bang. Harusnya kan yang nggak jadi ini bagaimana caranya dia harus jadi, dia dapat Harus uang jadi. jajan, ya kan dia punya diarahin dan dia bisa. Gitu. Ya, Ini problem kita. Problem. Dan ini sebenarnya yang gua soroti juga Bang selaku gua ketua BEM itu kan. Artinya di mana kita disajikan oleh janji-janji pemimpin khususnya yang berkontestasi di pilkada kali ini, mereka itu menyerang atau mencarikan suara terhadap orang-orang yang tidak akan diberikan setelah mereka jadi. Misalnya gimana? Misalnya ya ke anak-anak muda yang contoh cuman ngerokok di warung-warung kopi, Iya. anak-anak muda yang hanya diskusi tanpa adanya wadah, terus fasilitas yang ada. Mereka itu malah nyerang ke sini supaya bisa menarik suaranya. Sedangkan ketika mereka jadi, yang Dilupakan. difasilitasi dilupakan, malah konten-konten kreator Iya, yang sudah jadi. Sedangkan anak-anak muda yang mohon maaf saya bilang masih ngeraba-ngeraba lah terkait pekerjaannya, terkait hobinya. Mereka hanya dikambing hitamkan bagi saya Bang. Iya. Gitu Bang. Tuh gimana tuh sebagai alumni tuh, maksudnya mereka mau anak muda ini kami hitamkan gimana ya? Ya betul, sebetulnya emang ini berawal dari soal kesadaran diri Bang. Maksudnya kita harus mulai dewasa lah dalam berpolitik. Maksudnya kita sebagai anak muda, kita harus mencari kesadaran diri bahwasanya suara kita ini tidak bisa dibeli dengan apa-apa. Iya. Jadinya harusnya bukan hanya ketika pesta politik doang suara kita diraup, suara kita diambil, tapi kita harus bisa mengawal nih ketika kita suara kita diambil, kita kawal program kerjanya. Bagaimana program kerja ketika mereka terjadi benar-benar tepat sasaran.
kepada siapa yang memilih maupun yang tidak memilih. Karena ketika udah Misalnya jadi kan tadi ya, masyarakat. Iya. ada yang Iya. cuma ngerokok nongkrong, Iya. harusnya itu dikawal. Dikawal. Mereka ini dilibatkan. Iya, betul. Betul Bang, karena gak nutup kemungkinan mereka juga kan generasi-generasi emas bangsa Bang. Iya. Iya kan? Betul. Yang harus kita fasilitasi ya, pemerintah seharusnya peduli terhadap mereka-mereka semua ini. Iya. Gitu. Sebenarnya jadi otokritik juga Bang buat pemuda-pemuda, terkhusus pemuda-pemuda yang tinggal di kota metropolitan. Iya. Karena kalau dilihat kultur kota metropolitan sama di desa ini beda. Kalau pemuda-pemuda di Jakarta ini kebanyakan individual Bang. Iya. Alhasil ketika pilkada seperti ini, mereka emang bisa tuh memilih, tapi ketika udah jadi, mereka individualis lah, sendiri-sendiri. Coba kalau mereka berkelompok, bisa mereka berpikir bagaimana program ini bisa mereka kawal bareng-bareng, kan lebih masuk lah buat mereka, kayak gitu. Oke Tung, tapi kembali lagi tadi ya soal 4 hal, mungkin soal budaya Iya. sama lingkungan. Karena Jakarta ini kan selalu banjir. Ini selama 5 tahun terakhir ini gimana? Tung lihat udah jalan atau jalan di tempat atau gimana? Ya kalau menurut saya sih jalan di tempat Bang. Ada beberapa program yang harusnya itu bisa menjadi solusi, namun nyatanya hanya membuang-buang anggaran. Misalnya kayak sumur resapan Bang. Oke. Sumur resapan itu yang paling saya soroti karena pada saat menjalankan program itu kebetulan saya masih jadi ketua cabang Bang. Oke. Jadi Itu kan apa namanya gubernurnya kan senior itu kebetulan. Misalnya kelihatan di Bang. Tapi itu tidak mengakui dia Iya, saya lah. iya, Sebab saya lagi ketua cabang. Itu menjadi hal yang sama sekali tidak menjadi solusi lah. Sebetulnya bagus sumur resapan, tapi eksekusinya di lapangan. Oke. Bagaimana tidak melewati kajian ekologis yang baik lah. Misalnya bagaimana dataran rendah ini bisa air mengalir di sana. Tapi sumur resapan ini malah posisinya lebih tinggi daripada jalanan. Ya sumur resapan ini nggak berdampak apa-apa jadinya kan. Mungkin nanti ada mungkin Iya. kita ini dugaan aja. Betul. Mungkin di situ nanti ada proyek lagi. Iya. Buat, Lagi. ada mesin buat resapan. Iya. Ada mesin ya. entah apa ya Bang ya. Iya. Jadi Benar-benar. pompa kan atau apa. Pompa. Aduh. Ya, selain itu masalah Betawi ini gini, kontroversi sih ya. Banyak bilang Betawi ini sudah kota yang penuh dengan banyak budaya yang masuk itu kan jadi problem Bener Bang. akhirnya gini. Kalau gue selalu bilang begini, gue contohnya paling gampang, orang misalnya pacaran gitu. Iya. Kalau kita suka sama cewek itu kita sayang banget. Iya. Iya kan, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, pasti perempuan ini kita kasih gitu ya, kasih sayang itu gitu. Iya. Sama kayak kita tinggal di Jakarta, lo sayang sama Jakarta, Iya. tinggal di Jakarta, budayanya lo Budayanya nggak junjung tinggi. Iya. tinggi. Problem budaya Betawi sampai hari ini jadi hampir punah ini. Selain tadi ya, mungkin monumennya ada di Iya. Jakarta Selatan ujung Depok Iya. sana ya. Selain itu apa problemnya? Apakah anak budaya nggak peduli Iya. atau karena pengaruh budaya luar? Iya. Atau Sebetulnya pemerintahnya? ini balik lagi ke tadi yang saya bilang Bang, pemuda di Jakarta ini kebanyakan apatis lah Bang. Makanya perlu ada fungsi pemerintah ini bagaimana membentuk kultur masyarakat ini menjadi aware lah, menjadi peduli terhadap budaya-budaya. Contohnya budaya ini jangan dimonumentalkan di satu tempat, tapi bagaimana budaya ini bisa dibumikan lah di kampung-kampung, di gang-gang. Bagaimana kita bisa buat mural misalnya kan, mural di gang-gang, bagaimana tokoh-tokoh Betawi, slogan-slogan Betawi, kayak gitu. Terus kultur-kultur budaya misalnya ketika lewat depan orang yang lebih tua, kan itu kan menjadi budaya-budaya yang tanpa kita ajari tapi mereka terbentuk sendiri gitu Bang, anak-anak muda, orang-orang daerah ketika datang. Jadi mempelajari budaya nggak harus lewat bangku sekolah, Sama lewat kayak tempat gue formal. untung. Sama kayak gue datang pertama di Jakarta kan. Gue belanja nih bos. Iya. Ini berapa bang? Ceban. Kan Iya, gue ngerti. iya betul. Iya. Bahasa-bahasa istilah-istilah gitu kan. Kan gitu bagus. Ya sederhana aja, nggak usah yang berat-berat kan. Iya. Di Jakarta nggak kenal 5.000, kenalnya goceng ya. Di Jakarta nggak kenal 10.000, kenalnya ceban kan. Menarik kayak gitu kan Bang. Asik lah daripada mural-mural yang nggak punya value lah, nggak punya nilai. Kayak gitu Bang. Oke. Pres, Siap Bang. pemuda ini kan
tadi sudah disinggung bahwa Iya. katanya masa depan Indonesia di tangan anak muda. Indonesia merdeka. Betul bang. Bung Karno dan teman-temannya itu masih muda. Problemnya itu ada di anak muda. Tadi sudah dijelaskan lagi-lagi. Indonesia emas 45. Gue selalu bilang bahwa Bonus ini mimpi demografi. aja gitu. Mimpi aja. Bonus demografi gitu. Nggak tahu 45 itu kita bertiga masih ada atau enggak. Yang menjadi problem kira-kira untuk menyongsong Jakarta, anak muda Jakarta. Jakarta khususnya bang ya. Ya, anak muda Jakarta ke depan, terutama mahasiswa. Iya. Karena hari ini antum menjadi presiden mahasiswa punya tanggung jawab. Betul. Siap bang. Menyongsong itu kira-kira bagaimana biar anak muda Jakarta ini tadi nggak jauh dari budaya, Iya. perhatiin lingkungannya, dia peduli terhadap diri dan tetangganya. Iya. Orang kita tahu gimana sih Iya. kira-kira begitu. Nah, bagaimana biar anak muda ini ke depan bisa seperti itulah, bisa tidak jadi sampah masyarakat Siap. dan tidak jadi beban negara. Siap bang. Betul. Siap bang. Izin bang. Kan kalau berbicara ada istilah kadang Indonesia itu sedang menyongsong bonus demografi, Iya. Indonesia emas. Cuman nyatanya dan faktanya yang saya baca sekarang justru Gen Z ini, generasi Z banyak sekali yang pengangguran bang. Artinya lantas bagaimana Indonesia bisa dikatakan ingin menjadi Indonesia emas? Sekarang sesuai datanya aja Gen Z ini banyak yang pengangguran, iya kan? Artinya memang butuh kolaboritas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk menaungi anak-anak muda. Ada yang bilang berpolitik, politik sekarang itu harus happy-happy, harus senang-senang, dan politik sekarang itu harus ada apa ya bahasa kasarnya itu dua generasi lah bang, generasi tua sama generasi muda. Cuman generasi muda mana yang diperhatikan? Itu tanda tanya besarnya. Kan kira-kira seperti itu bang. Sedangkan masih banyak orang-orang pelosok-pelosok negeri yang masih kesusahan dalam belajar. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh lah bang ya. Pinggiran Jakarta. Pinggiran Jakarta aja sebenarnya kan bang. Kira-kira kan begitu. Masih banyak anak-anak jalanan yang masih kita kurang perhatikan. Masih banyak anak-anak sekolah yang fasilitasnya masih kurang memadai gitu bang. Kira-kira seperti itu bang. Dan memang lagi-lagi ini tanggung jawab kita bersama bang. Jadi saya rasa salah juga kalau kita menyalahkan pure pemerintah sepenuh-penuhnya. Salah juga kita menyalahkan anak muda sepenuh-penuhnya. Jadi memang harus ada kolaborasi antara dua generasi. Kalau gue enggak, kalau gue 20% rakyat, anak muda. Anak muda ya bang, 80% ya. 80% pemerintah, betul bang, Karena betul. bukan anggaran. Iya. Iya. Dan kebijakan ada di dia gitu. Dan emang itu ya tugasnya Itu. mereka Tugasnya kan. mereka kan. Iya. Mereka jadi pemimpin, tugasnya itu. Iya. Oke. Betul. Di pilkada DKI. Pilkada DKI lagi bang. Lagi panas nih Pak. Panas. Pilkada DKI. Wah, kadang-kadang pilkada itu hari ini rame, kampanye-kampanye itu jarang orang ngomongin program yang real. Iya. Hanya cuma janji-janji, dan lebih parah lagi ada yang mencari kesalahan lawannya. Kampanye hitam itu Pak. Iya, itu kampanye hitam. problem yang paling parah di politik. Padahal politik kan sini luar biasa. Iya. Oke. Ada dari 3 kandidat. Yang pertama itu siapa namanya? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. RK ya, Iya. RK dan wakilnya. Terus Pramono ya. Dharma dulu Bang, nomor Dharma tiga. dulu. Dharma ya. Dharma sama 3 itu Pramono. Pramono. Dari 3 kandidat ini kira-kira dengan kondisi Jakarta yang tadi baru sedikit itu, kalau gue sih nggak muluk-muluk. Iya. Ngurusin negara ini yang penting budayanya Iya. oke, sejarahnya Sejarahnya oke, betul bang. masalah pendidikan oke, kesehatan oke, selesai itu bang. Bukan soal macet bos. Iya. Betul. Gitu. Orang yang itu kan gimana? Karena pendidikan enggak Iya. jalan kan. Kira-kira gimana tuh sebagai alumni ini kan? Daplik. Ini kira-kira dari 3 kandidat ini dengan problem yang tadi dan banyak banget problemnya, kira-kira melihat 3 kandidat ini profilnya bagaimana? Iya. Ya sebetulnya saya udah membaca ya Bang, bagaimana visi misi dari ketiga calon ini. Dan di debat pertama pun saya menyimak betul lah bagaimana para calon ini memaparkan visi misinya. Dari Mas Ridwan Kamil, Kang Ridwan Kamil, dari ada Bang Dharma, ada Mas Pramono.
Ya ketiga-tiganya ini mempunyai visi yang bagus lah untuk bagaimana bisa membangun Jakarta. Tapi dalam pembacaan saya ada beberapa tadi yang udah saya sebutkan soal 4 permasalahan utama lah yang ada di Jakarta. Ya saya sih menganggap ada salah satu calon yang cukup baik lah bagaimana mensederhanakan bagaimana programnya itu bisa dilaksanakan. Begitu. Saya lebih mencolok ke Mas Pramono. Begitu. Karena saya lihat bagaimana Mas Pramono sama Bang Dul ini membangun kultur yang tidak melupakan budaya Betawi, tapi juga tidak menghilangkan orang-orang urban yang didominasi oleh masyarakat Jawa. Karena sidulnya ini kan memakai 2 slogan yang berbaur nih Bang. Mas Pram tidak menghilangkan masnya. Bang Dul menggunakan ikonik Betawi dengan Bang Dul. Artinya kan perpaduan antara 2 kultur budaya nih Bang. Menurut saya ini menarik nih Bang. Artinya dua orang ini paham lah dalam sebuah perjalanan peradaban bangsa, budaya itu harus tetap dilestarikan. Budaya gitu. Itu wajib itu. Wajib. Kita itu. Identitas. Kan tadi itu alasannya. Emang kalau Ridwan Kamil, kalau saya lihat dari perjalanannya Kang Ridwan Kamil ini ada satu yang membuat saya blunder sih Bang menurut saya. Dalam proses pembacaan Kang Ridwan Kamil dalam memahami Jakarta, Kang Ridwan Kamil ini masih melihat di Jawa Barat, namun berusaha dibawa ke Jakarta. Jakarta ini jangankan Jakarta Selatan sama Jakarta Barat Bang, di Kemang Jakarta Selatan sama di Lebak Bulus aja kulturnya udah beda Bang. Beda sama di Jawa Barat, di Cimahi, di Bandung masih sama kulturnya. Ini sama-sama Jakarta Selatan Bang, di Kemang sama di Lebak Bulus udah beda. Gitu. Makanya harus benar-benar orang yang paham lah kalau bagaimana untuk bisa memimpin Jakarta seperti itu Bang. Apalagi kalau Dharma ya, Dharma orang Sulawesi walaupun lama tinggal di Jakarta, tapi kan gimana ya? Kalau Dharma ini saya emang udah antipati sejak pertama kali mencalonkan diri Bang. Karena dalam prosesnya sudah sul adab lah bahasanya. Itu adik saya sendiri Bang, KTP-nya dicatat sama Bang Dharma itu gimana nggak kesal. Sampai salam buat Bang Dharma. sampai nggak ada mau deh marah. Tapi gimana Pres? Melihat selain tadi ya, melihat profil 3 kandidat ini ya. 3 kandidat tadi Bang. Kalau saya jujur Bang, Di sisi anak mudanya. Di sisi anak muda. Mereka melihat anak muda. Kalau saya berbicara terkait pemimpin khususnya anak muda, ini kan saya juga lagi-lagi Bang ketua BEM, artinya representasi dari mahasiswa dan basic saya kan Al-Quran Bang. Betul. Iya kan? Artinya saya tak bisa dikatakan menilai pemimpin itu juga dari latar belakang keagamaannya. Khususnya pertama memang kan dari diajarkan Nabi juga kan ada 4 tuh Bang. Pertama harus mempunyai sifat jujur, sidik, amanah, fatonah, ya kan, tablik juga Bang. Dan juga saya ini lahir kan di Jakarta Bang. Artinya saya tahu bagaimana sosok pemimpin yang kiranya bisa ideal untuk memimpin kota ini. Tadi pas gitu Bang. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bung Reza juga Bang. Jadi jangan kalau kita beli baju gitu ya, baju ukurannya M, kalau kita pakai L gimana? Iya, jadi memang Jakarta ini unik. Artinya sama-sama Jakarta Selatan, beda kecamatan aja itu beda. Artinya tidak bisa dikatakan dipindahkan dari kota lain ke kota Jakarta itu sama, itu gak bakal bisa. Permasalahannya banyak. Betul Bang. Nambah beban namanya. Iya. Khususnya Bang, saya di sini bukan berarti identitas politik Bang ya, enggak ya. Cuman saya menilai dari calon wakil gubernur Bang, yaitu Bang Dul. Saya lihat Bang Dul ini kan asli Betawi. Iya kan, kemudian lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Dia dari filmnya Sidul identitas. Dan saya ini orang Jakarta dan cinta sepak bola Bang. Saya ini Jackmania. Jackmania Bang. Saya cinta sepak bola, Persija Jakarta Jackmania. Selama saya berproses atau mengamati Persija, itu menurut saya yang cinta terhadap Jackmania itu hanya ada 2. Yang pertama Pak Sutioso, yang kedua Mas Anies. Dan saya rasa untuk sosok pemimpin setelahnya, menurut saya yang ideal adalah Bang Dul. Karena Bang Dul ini lahir di Jakarta. Artinya sekarang kita lihat lah Bang, ikonik lah. Sekarang kita lihat lah, setiap Persija main, iya kan, Persija ini menjadi tim musafir yang berpindah-pindah.
Padahal secara garis teritorial Jakarta kan epicentrum, Bang. Iya. Semua stadion ada di sini. Iya. Tapi kenapa sebuah klub sebesar Persija ini sulit gitu, Bang? Oke. Sedangkan penontonnya terbanyak, Betul. terfavorit. Iya. Iya kan? Mungkin Abang bisa melihat sendiri kan. Iya. Rasa-rasanya Gua nggak makan, penting nonton bola. Iya. Persija main. Iya, betul, Bang. Rasa-rasanya bagi saya Bang, khususnya Bang Dul ini orang yang mencintai Persija tanpa harus berkontestasi di politik ini, Bang. Artinya dia menjadi seorang Dul aja dia cinta Persija, Bang. Kira-kira seperti itu. Apalagi dia punya Jabatan, lalu punya kebijakan. Punya kebijakan, lebih cinta terhadap Persija, Bang. Uang pribadinya aja dia mau buang. Betul. Apalagi uang negara. Iya. Bagi saya gitu, Bang. Sebagai pecinta bola, kalau beliau udah Ah, tiket habis, pokoknya harus jadi. Gak ada tiket jalan. Gimana soal bola ini? Betul Bang, emang Dari tiga ini kan gini, mohon maaf ya. Iya. Maksudnya kalau Ridwan Kamil ini kan orang Jawa Barat. Ini kita ngomongin bola nih teman-teman. iya. Jadi Ridwan Kamil ini kan orang Jawa Barat ya. Lalu pasti identiknya dengan Persib Persib Bandung. Bandung kan gitu. Ini kalau ketemu sama Jackmania. musuh buyut, Iya. mungkin. Iya. Gimana lo lihat apa ya bahasanya paling gampang itu kira-kira tadi selain rasa peduli terus mereka mencintai urusan ini kan anak muda. Betul. Bola, kan? Bola anak muda, Bang. Ya sebetulnya emang ini nggak bisa dianggap sebelah mata juga Bang persoalan ini. Karena di Indonesia ini sepak bolanya gila lah. Oh, iya. Orang bisa gontok-gontokan karena politik, bisa gontok-gontokan karena agama. Tapi kalau udah urusan bola, Satu. masyarakat bisa bersatu Bang. Iya. Gila Bukan bolanya urusan itu. gampang, ya? Iya. Kalau gampang kan enak. Iya. Benar-benar. Lihat aja bagaimana kenaikan signifikan dari tiket timnas Bang. Iya, iya. Dari harga 50.000, 100.000 sampai sekarang 600.000 pun stadion pasti tetap penuh. Itu saking gilanya penggila sepak bola yang ada di Indonesia. Begitu juga yang ada di Jakarta, kayak gitu. Kita ngelihat dari statementnya Bung Diki yang saya suka Bang. Oke. Bung Diki ini ketua umum di Jackmania. Dia itu bilang kita itu bisa ganti istri, kita itu bisa ganti keyakinan, kita itu bisa ganti agama. Tapi kalau urusan pecinta sepak bola kita nggak bisa ganti soal kebanggaan. Artinya kebanggaan itu dari kita lahir sampai kita besar sampai kita meninggal, kebanggaan kita nggak bakal bisa berubah. Kalau kita udah bangga sama Persija, udah bangga sama The Jack, ya pasti sampai mati kita bangga sama itu. Tapi kalau udah kita bangga sama Persib Bandung, kita udah bangga sama Viking, ya sampai kapanpun tetap, walaupun kita mau jadi pemimpin dimanapun, seperti itu Bang. Tapi bola itu memang menyatukan semua. Betul. Menyatukan kita semua, Bang. Oke, ini tadi ya. Jadi dari tiga Ridwan Kamil tadi, memang kalau urusannya agak ribet sih. Kalau visi atau misi yang belum selesai di Jawa Barat lalu mau dibawa ke Jakarta agak ribet. Karena beda kecamatan desa aja ya. Iya. Beda kecamatan aja tadi sudah Iya. beda gitu kan. Masalahnya sudah ada, jangan kita bawa masalah lagi. Nah, kalau Dharma gue nggak mau komentar lah karena memang yang pertama partai politik itu nggak mau lihat. Betul, Bang. Sedangkan dalam politik calon kepala daerah di Indonesia belum ada sejarah yang yaitu nggak dikerjain lah kalau independen. pasti dikerjain sama partai politik. Karena kan kita sistemnya juga partai politik Bang. Iya. Di mana pilkada yang dimenangkan oleh calon independen, nanti ketika bahas anggaran masuk ke DPRD yang isinya partai-partai politik. Gimana ini mau jalan selaras Bang? Nggak Bakal jalan selaras. Tuh. Kayak gitu. Jadi menariknya memang hanya cuma dua ya. Iya. Jakarta ini. Cuma dua. Oke, terakhir nih. Apa kira-kira harapannya ke Pres ke teman-teman muda ya untuk bisa sebekan gini. Kadang-kadang urusan politik ini kita anak muda dan seluruh rakyat sebenarnya jangan tutup mata. Betul, Bang. Karena masa depan ada di situ. Iya. Kebijakan soal kemiskinan, pendidikan, ekonomi, segala macam itu ada di kebijakan politik. Betul, Bang. Kalau kita diam dan kalau kita tidak bisa tidak mau terlibat, wah itu masalah. Masalah. Terutama Siap. anak muda. Nah, apa pesan buat teman-teman muda dan wabil khusus lagi, Pres, ke
calon kandidat ini aja. Calon kandidat. Ke depan pilkada DKI jangan ada cerita yang gak enak gitu. Jakarta ini kan harapannya adalah damai. Damai. Ya makan gak makan ngumpul orang. Nggak makan. Lagunya slang gitu. Iya, kalah menang tetap saudara. Saudara. Gimana tuh? Ya. Beda pilihan tetap saudara. Ya menarik Bang ya. Pertama tadi kan pertanyaan Abang, apa sih yang seharusnya dilakukan anak muda dalam menghadapi kontestasi politik atau pilkada yang sebentar lagi kita akan meriahkan ya. 2 minggu lagi lah Bang ya. Harapan saya sih Bang, anak muda ini jangan terlalu apatis lah terhadap pemilihan daerah ini. Bahkan ketika saya diskusi Bang sama teman-teman, sama teman-teman mahasiswa di warung-warung kopi dan lainnya, itu memang ada loh Bang, anak muda yang ingin coblos 3-3-nya. Anak muda yang ingin tidak mencoblos. Artinya kan mereka ini tidak paham. Seharusnya kalau mereka paham, segala kebijakan, mohon maaf, orang tuanya kerja, dia berjalan kemanapun, orang sekelilingnya bekerja, itu kan ditentukan oleh kebijakan politik. Lantas bagaimana kalau mereka ini nggak milih? Iya kan? Itu kan rasa yang amat disayangkan bagi saya Bang. Bagi saya juga apapun pilihannya, anak muda harus sadarlah terhadap politik ini Bang. Jadi jangan sampai ada gerakan-gerakan coblos 3-3-nya atau gak milih ataupun gitu. Nah terus kemudian untuk harapan saya kepada pemimpin khususnya di daerah Jakarta Bang, kalau kita lihat kan ini DPT terbanyak kan kayaknya anak muda Bang. Iya kan? Artinya dan harus banyak yang harus diprioritaskan oleh pemimpin untuk ruang-ruang anak muda. Jadi jangan hanya ruang-ruang anak muda yang sudah jadi, ruang-ruang anak muda yang sudah memang punya jaringan, ruang-ruang anak muda yang memang bahkan tim kampanyenya gitu Bang. Tapi ruang-ruang anak muda yang belum jadi, sekolahnya masih susah, pergaulannya masih menyimpang ke sana kemari, masih suka balap-balapan. Ayolah buat pemimpin daerah, berilah ruang sekreativitas Anda ketika Anda jadi, khususnya untuk anak muda. Mungkin itu aja Bang harapan saya Bang. Baik, Tum. Siap. Apa nih pesan tadi masalah banjir, macam-macam masalah budaya sebenarnya kalau gua lebih menariknya budaya selain itu ya selain yang lain. Terus buat masyarakat dan 3 calon pemimpin. Ya kalau buat masyarakat sih sebetulnya gue mau narik perkataan dari Gus Baha Bang. Gus Baha itu pernah bilang 1000 fatwa haram itu bakal kalah sama 1 tanda tangan penonaktifan wilayah atau suatu tempat prostitusi Bang. Alhasil contohnya 1000 fatwa ketua-ketua DKM atau 1000 fatwa MUI bakal kalah sama sosok pemimpin yang langsung menutup tempat lokalisasi. Itu seberapa pentingnya kerja-kerja politik tuh Bang. Berapa pentingnya kebijakan. Makanya masyarakat terutama umat muslim nggak boleh juga tutup mata lah terhadap bagaimana kontestasi pilkada ini. Walaupun Jakarta udah berpindah dari ibu kota menjadi daerah khusus, tapi Jakarta tetap menjadi epicentrum lah. Orang-orang daerah bakal tetap ke Jakarta karena pusat ekonomi tetap ada di sini. Jakarta tetap Jakarta. Iya, Jakarta tetap Jakarta dengan gemerlapnya lah, kayak gitu. Terutama bagi saya lah, anak-anak sepantaran saya yang usianya dibilang tua enggak, dibilang muda juga udah enggak muda. Kita contoh kecilnya kita mempunyai beban susah nikah Bang orang di Jakarta itu. Pertama mahalnya gedung, mahalnya ongkos nikah. Termasuk yang bicara juga. Iya. Itu susah Bang. Masa proyek kuburan bisa nih? Iya, makanya saya menarik tuh Bang salah satu program dari Mas Pram. Mas Pram itu beliau mau bikin balai rakyat Bang. Balai rakyat di tiap kecamatan. Jadi itu mau dipakai buat selamatan, nikahan, kumpul karang taruna, kumpul pemuda. Iya, mereka bakal gratisin. Jadi masyarakat udah nggak bingung lagi buat sewa gedung. Jakartanya udah pasti sewa gedung Bang. Tempat lahan kosong udah nggak ada di Jakarta Bang. Udah dibangun kontrakan semua gedung paling murah udah 40 juta. Itu buat gedung doang Bang. Kalau gajinya UMR gitu. Iya, nggak nikah-nikah. Jadi apa? Tumbuh banyak maksiat lah kalau kurang nikah. Nah makanya itu juga bagian dari perjuangan Islam lah. Bagaimana untuk usia-usia yang udah produktif siap nikah, jadi bisa mempunyai jalur lah kayak gitu Bang. Mungkin itu sih Bang buat harapan buat masyarakat. Terus buat harapan buat pemimpin, yaitu pertama harus mempunyai solusi yang benar-benar solutif lah buat masyarakat Jakarta. Jadi
bukan membuat visi baru mempelajari Jakarta, tapi harus mempelajari Jakarta dulu. Ulang. Bukan membuat visi baru mempelajari Jakarta, tapi harus visi. mempelajari Jakarta, baru mereka membuat visi. Jadi rumusan masalahnya jelas, Ya. apa yang harus dikerjakan duluan, seperti itu Bang. Baik, ini luar biasa. Jadi kalau kita ngomong Jakarta sebenarnya nggak sampai harus panjang, Pak. Iya, Panjang. betul. Cuma karena ada presiden. Iya. Beliau sibuk. Beliau sibuk, Bang. Enggak bang kita. Teman-teman, Terima kasih. Majelis Proklamasi itu dari kedua sahabat ya, sahabat, teman, saudara. Kita ngomongin Jakarta tadi, kesimpulannya ada di teman-teman. Sebagai anak muda, jangan buta, Jangan buta. jangan tuli Jangan terhadap tuli. problem kebangsaan kita. Terutama hari ini di DKI Jakarta ada pilkada. Lo jangan ngaku orang Jakarta kalau lo tidak mau memilih pemimpin untuk masa depan. Terima kasih Siap. sudah mampir Sama-sama, di Bang. Siap bang. Proklamasi. Terima kasih bang. Semoga Hidup terus su- maju. Hidup susah, jangan bikin Hidup gampang. yang- Jangan Iya, bang. Bang. Bang.